Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bapak Mama, saudara-saudari, orang muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Pada satu kesempatan, seorang bapak berjalan di pinggir pantai. Kemudian dia melihat seorang anak yang mengambil bintang-bintang laut, kemudian membuangnya ke dalam laut. Bapak itu kemudian bertanya, "Anak, kenapa kamu buat seperti itu?" Anak itu menjawab, "Saya hanya membantu agar supaya bintang-bintang laut ini tetap hidup." Bapak itu kemudian tertawa, lalu katakan, "Tidak mungkin engkau bisa membuat bintang-bintang laut ini hidup. Begitu banyak bintang laut yang ada di pinggir pantai ini yang sudah mau mati." Anak itu katakan, "Mungkin saja dengan membuang kembali ke dalam 1, 2, atau 3 bintang laut, saya sudah memberikan sebuah kebaikan kepada dunia." Bapak Mama, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kebaikan dibutuhkan juga sebuah kebiasaan dalam diri. Jika di dalam niat kita membuat baik, maka pasti kita akan terus melakukan hal-hal yang baik, meskipun dosa sering datang untuk mengganggu kita. Di satu kesempatan Romo mengunjungi orang sakit. Saat yang Romo katakan, mati dan hidup itu Tuhan yang atur. Tapi kita punya kewajiban untuk berusaha bangkit dari keterpurukan hidup kita, dari sakit penyakit kita. Ada orang-orang yang senantiasa mencintai kita, ada bersama dengan kita, di kiri dan kanan kita, yang menjaga kita. Untuk itu kita harus berusaha agar bisa segera sembuh dari penyakit. Santo Fransiskus dari Assisi pernah mengatakan, sebentar saja kebahagiaan di dunia ini, sedangkan penderitaan yang menanti setelahnya tidak akan pernah berakhir. Sedikit saja penderitaan di kehidupan ini, namun kemuliaan di kehidupan selanjutnya tidak akan pernah berakhir. Ada mama yang setiap hari pekerjaan hanya menangis setelah dia menikah, karena suaminya setiap hari hanya keluar bersama teman-teman, namun lupa kalau sebenarnya dia adalah kepala dalam rumah tangga dan harus terus menjaga istri dan anak-anaknya. Romo biasa membawakan renungan-renungan di bank-bank. Kadang-kadang Romo tertawa sendiri dalam hati ketika mau masuk di situ. Tapi kalau misalkan Romo tertawa kuat, nanti mereka tidak minta lagi, nanti Romo tidak dapat uang lagi. Jadi kadang-kadang Romo masuk ke situ, nanti ada saja nona-nona atau ibu-ibu yang menyambut, "Selamat datang, apa yang bisa kami bantu?" atau "Ada yang bisa kami bantu?" Itu Romo tertawa sendiri. Mereka sudah tahu saya, tapi mereka masih lagi bertanya. Coba itu dipraktekkan di rumah saja. Misalkan, pas tidur, bangun tidur, suami buka mata, istri pas ada sebentar di depan suami, rambut masih sesaek begitu, langsung dia, "Selamat datang, ada yang bisa kami bantu." Nah, itu Romo yakin pasti suami langsung tonjok satu kali di muka itu. Tapi itulah kehidupan. Ketika Anda menaburkan sesuatu yang baik lewat kata-kata dan perbuatan, pasti ada kenyamanan di situ. Pada satu kesempatan Romo bakar lilin di Romo punya kakak punya kubur. Lalu Romo sedikit bermain di pantai. 5 menit berikut ada satu motor lewat. Ada suami, istri, dan anak yang masih kecil. Lantas mereka turun di situ. Anak itu karena senang dengan laut, dia mau lari masuk ke dalam laut. Bapak dan mamanya marah. Tapi dia terus memaksa untuk masuk ke dalam laut. Bapaknya kemudian berteriak begini, "Adik, kalau kau terus masuk ke dalam laut situ, nanti kau sama ke itu om. Sama ke itu om, tapi tunjuk di Romo. Sama ke itu om itu. Dia jadi gila itu gara-gara dia mandi di laut situ." Anak itu kemudian tidak jadi masuk di dalam laut. Romo memang sakit hati. Tapi ada sesuatu yang Romo dapat dari pengalaman itu. Setelah Romo kembali ke seminar, Romo sejenak berefleksi dan mulai memberikan sebuah kesimpulan sedikit untuk kita. Dari pagi sampai malam, kita terlalu banyak berusaha untuk mencari cuan. Mungkin saja untuk kebutuhan kehidupan kita, keluarga kita, dan juga untuk mencari kekayaan. Tapi kita lupa, waktu 1 jam adalah waktu yang paling istimewa dalam keluarga.
Mungkin di sekolah anak-anak punya pengalaman buruk bersama teman-teman, dibully atau juga dimaki. Tetapi kalau misalkan dia sampai di rumah, marilah Bapak dan Mama menjadi tempat curhat terbaik. Mungkin saja Bapak di kantor punya masalah dengan teman sekantor. Mama bisa menjadi rekan yang baik di rumah untuk memberikan masukan, memberikan penguatan kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apapun yang terjadi, kebaikan harus lebih besar daripada dosa. Pasti dosa itu akan terus ada di dalam kehidupan kita, tapi kebaikan tidak boleh luntur karena dosa-dosa itu. Mari, dalam refleksi itu, saya ingin memberikan sedikit kepada kita tentang kemenangan semu. Kalau kita ribut dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tapi tidak lagi semangat dalam bekerja di dalam tim itu. Kalau kita ribut dengan kita punya atasan atau bos, walaupun kita menang, pasti tidak lagi masa depan di tempat kita bekerja. Kalau kita ribut dengan keluarga kita, walaupun kita menang, pasti hubungan kekeluargaan akan semakin renggang. Kalau kita ribut dengan sahabat atau teman kita, walaupun kita pasti menang dengan suara yang besar, tapi yang pasti kita mulai kekurangan teman-teman sejati. Kalau kita ribut dengan pasangan hidup kita, walaupun kita menang, namun perasaan sayang dan cinta pasti mulai berkurang. Kalau kita ribut dengan siapapun, walaupun kita menang, sebenarnya kita tetap kalah. Yang menang itu cuma ego dalam diri kita, kesombongan kita. Itu hanyalah kemenangan yang semu. Dari situ kita belajar kalau sebenarnya mengalah adalah sebuah kebaikan yang besar untuk juga menjaga sebuah keakraban di dunia ini. Maaf saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Pada suatu kesempatan, seorang suami yang sering dimarahi oleh istrinya, dimaki-maki oleh istrinya, kemudian saat dia bangun tidur, dia mengambil 2 plastik. Satu plastik itu berisi. Dia kemudian menulis hal-hal yang indah di dalamnya. Apa yang harus dia buat dari pagi sampai malam. Kebaikan-kebaikan mulai dia tulis, kemudian dimasukkan dalam plastik yang putih. Lantas, dia tahu pasti istrinya akan marah, akan maki dan melakukan hal yang buruk juga. Kemudian, dia mulai memprediksi dan menulis itu. Atau juga ada gosip dari teman-teman, ada sesuatu yang buruk dari tetangga juga. Dia menulis itu kemudian dimasukkan di dalam plastik yang berlubang warna hitam. Di malam hari sebelum tidur, dia kembali mengambil kedua plastik ini. Dia melihat dari pagi sampai malam, begitu banyak hal indah yang sudah dia perbuat, baik dalam keluarga maupun di tempat kerja. Saat dia buka plastik warna hitam, dia tidak menemukan apa-apa karena memang plastik itu berlubang. Sekarang, tergantung saya dan Anda. Apakah Anda terus mau menaburkan kebaikan itu untuk sesama dan dirimu, atau terus memeliharanya? Tergantung dari kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Salam.